Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kita ketemu lagi pada perkuliahan kita di pertemuan yang ketujuh untuk mata kuliah psikologi pembelajaran. Dan pada pertemuan ketujuh ini, kita akan membahas dua hal. Yang pertama, tentang aspek perkembangan yang ada di anak usia dini ya. Kemudian kita juga akan coba mengupas tentang neuroscience belajar pada anak usia dini, dan tentunya kedua hal ini eh, manfaat buat kita adalah kita akan menjadi paham bagaimana kita mengimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Setelah kita tahu aspek perkembangan anak usia dini itu apa aja. Misalnya aspek perkembangan kognitifnya, aspek perkembangan bahasanya, aspek sosio emosionalnya gitu. Nah, kita udah paham tuh tentang tugas perkembangan mereka, lalu gimana kita mengimplementasikan itu pada proses pembelajaran. Nah, itu yang perlu kita ketahui ya pada perkuliahan kita di pertemuan ketujuh ini tentang perkembangan anak usia dini dan implikasinya terhadap pembelajaran. Baik, kita mulai dari yang pertama dulu tentang aspek perkembangan. Nah, di sini yang nanti mau kita bahas adalah tentang perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, sosio-emosional, perkembangan motorik, dan moral spiritual. Rekan-rekan mahasiswa, mendengar kata kognitif sudah tidak asing lagi, karena pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah kupas tuntas tentang apa itu kognitif. Nah, berarti ketika kita membahas tentang ini atau membicarakan tentang perkembangan kognitif, itu kita sedang membicarakan tentang proses perubahan tentang cara anak kita itu berpikir atau murid-murid kita itu berpikir, kemudian setelah itu memahami dan baru dia mampu memecahkan masalah gitu ya. Jadi ini berbicara tentang perkembangan kognitif. Nanti ada tahapan-tahapannya, teman-teman. Ya, yang harus teman-teman pahami tentang tahapan perkembangan kognitif ini. Gitu. Nah, dari sini kalau perkembangan kognitifnya itu berkembang dengan baik, maka anak ini memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan, untuk mengingat, untuk mengelompokkan dan membuat hubungan antara ide-ide yang yang sudah dia pahami sebelumnya gitu. Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau misalnya kita eh, hubungkan antara tahapan-tahapan ini dengan taksonomi ya. Kita kan kemarin sudah pernah mendengar istilah taksonomi Bloom atau taksonomi Solo. Ya, pada slide berikutnya saya tunjukkan. Misalnya ini pada taksonomi Solo, teman-teman. Nah, tahapan perkembangan kognitif anak-anak kita itu dimulai dari tahapan yang paling rendah, prestruktural. Kemudian uni struktural. Uni itu satu ya, kemudian multi struktural. Multi itu artinya beberapa atau banyak. Kemudian ada relasional dan ada extended abstract gitu. Ini tahapan kognitif mereka. Dari mulai mereka tidak paham konsep apapun gitu. Sampai akhirnya mereka mulai memahami satu buah konsep dari hasil belajar itu. Gitu ya, tentang identitas misalnya, tentang nama sesuatu gitu ya. Oh, ini daun, oh ini batang gitu ya. Oh, ini akar gitu. Gitu. Jadi apa namanya? Mereka baru tahu tentang satu konsep saja, unistruktural gitu. Nah, berkembang terus sampai akhirnya mereka berada pada tahapan multistruktural gitu, sudah bisa mengkombinasikan. Oh, ternyata ada keterkaitan antara eh, apa namanya daun, batang, akar, bunga, buah gitulah. Jadi seperti itu. Itu contoh sederhana saja. Ya, jadi sudah berhasil menggabungkan berbagai macam komponen atau struktur gitu. Baru sampai akhirnya mereka bisa mengkorelasikan. Oh, ternyata ada hubungannya
gitu ya, antara kondisi tanah dengan proses bertumbuhnya tanaman gitu teman-teman. Ya, jadi mereka sudah mampu mengkorelasikan, oh ternyata kalau kopi dengan gula dicampur air panas itu bisa menjadi sebuah hidangan gitu. Hidangan yang nikmat. Itu contoh gampangnya seperti itu. Jadi sudah bisa menggabungkan ya, mengkorelasikan ya berbagai macam struktur itu tadi gitu. Dan yang paling tinggi sekali di sini tahapannya adalah extended abstract. Jadi yang semakin meluas gitu. Ya, mereka sudah bisa menciptakan sesuatu, membuat sesuatu gitu ya di sini. Ini tahapannya menurut taksonomi Solo. Itu proses-proses kognitif anak-anak kita itu. Nah, bagaimana dengan taksonomi Bloom? Ya, di taksonomi Bloom itu kan teman-teman sudah pernah belajar ya bahwa ada C1, C2, C3, C4, C5, C6 gitu ya. Mulai C1 itu mengingat, ini adalah level pengetahuan yang paling rendah gitu. Mengingat gitu. Kemudian setelah mengingat mereka bisa memahami sesuatu. Ini sudah lebih tinggi levelnya dari sekedar mengingat, sudah paham. Gitu. Kemudian lebih tinggi dari itu adalah bisa menerapkan, lebih tinggi lagi menganalisis, lebih tinggi lagi bisa mengevaluasi, dan terakhir mencipta. Nah, ini kalau misalnya kita korelasikan antara taksonomi Bloom dengan taksonomi Solo, ini korelasinya bahwa mengingat itu ya unistruktural, memahami itu multistruktural, menganalisis dan menerapkan itu kepada korelasional, sampai mencipta dan mengevaluasi itu sudah extended abstract, abstrak yang semakin mendalam, yang semakin luas gitu. Nah, anak-anak kita sekarang di kelas itu atau di rumah lah gitu ya. Anak-anak kita itu kira-kira level perkembangan kognitifnya itu sampai di mana gitu. Tentunya kita semua ingin berada di level yang paling tinggi. Nah, teman-teman, kalau kita kaitkan dengan kurikulum yang baru ya tentang pembelajaran mendalam, ini kan pengalaman belajar itu cuma ada 3: memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Gitu. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman itu ngajar di kelas nanti, setelah teman-teman ini tahu tahap perkembangan atau tingkat perkembangan anak-anak kita itu, teman-teman bisa mengukur, saya ini mengajarkan sesuatu itu di level mana sih? Di level memahami atau bisa sampai mengaplikasi gitu. Tentunya kalau anak-anak kita sudah bisa sampai merefleksi, itu tingkatan yang lebih tinggi lagi, yang lebih bagus gitu. Nah, untuk anak-anak PAUD kira-kira teman-teman mau mengajarkan sampai di level mana nih anak-anak PAUD itu tahap perkembangannya gitu. Tapi dalam hal ini teman-teman harus paham semua ya. Tidak hanya bagaimana membelajarkan di PAUD, tapi juga di unit-unit yang lain, di level-level yang lain. Ini ya teman-teman, kenapa kita harus belajar tentang perkembangan anak, khususnya perkembangan kognitif. Tokohnya siapa saja? Nah, ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwa untuk kognitif itu ada Piaget ya, gitu. Ini tahapan perkembangan menurut Piaget gitu. Khusus untuk anak usia dini gitu ada tahap berpikir simbolik. Gitu ya, teman-teman. Kemudian selain Piaget ada juga Vygotsky. Nah, ingat ya, Vygotsky ini dengan teori yang kita muter-muter terus gitu tentang zona proksimal gitu, zona perkembangan proksimal ya. Gitu, dan scaffolding. Ini di PAUD untuk belajar perkembangan kognitif ini harus diterapkan nih teman-teman ya, tentang zona perkembangan proksimal sama scaffolding. Itu karyanya dari Vygotsky itu. Teman-teman harus pahami itu, harus ingat terus. Oke, kalau kita mau tahu bahwa apakah anak kita ini sudah sampai kepada tahapan ini atau belum, lihat ciri-cirinya. Kalau anak-anak itu ada ciri-ciri dari 1 sampai 5 ini, maka itulah perkembangan kognitifnya sudah berkembang. Mulai mampu membedakan ukuran, warna, dan bentuk. Dapat menghitung secara sederhana. Dia cerewet ya, banyak ngomong ya. Kenapa sih ini begini, ini gimana sih gitu.
Ya. Kemudian dia sudah mulai mengembangkan daya ingat dan imajinasi. Tetapi dia masih berpikir egosentris, melihat dunia itu dari sudut pandangnya sendiri. Gitu. Saya udah contohin kemarin, ya, egosentris itu kayak gimana gitu. Bahwa yang dia pikirkan tentang orang lain itu adalah sesuai dengan yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri. Nah, ini ciri-ciri perkembangan kognitif pada anak usia dini. Lalu implikasi dalam pembelajarannya gimana, teman-teman? Setelah kita memahami itu semua, ya kalau kita mau menerapkan eh, perkembangan kognitif ini, ya ngajar kita itu cara ngajar kita itu ya gunakan permainan dan eksplorasi gitu, sebagai sarana belajar. Pakai games gitu, ya. Berikan stimulus secara visual dan konkret gitu, teman-teman. Kasih, kalau saya udah sering bilang, kalau sama anak Pak Utmah karena semuanya serba konkret. Jadi kalau teman-teman mau nunjukin buah jeruk, hadirkan buah jeruknya atau foto atau gambar yang memang gambar buah jeruk. Jadi teman-teman jangan sekadar gambar lingkaran, kemudian ada batang kecil ke atas dan dikasih daun satu buah gitu, nggak begitu. Ya, harus konkret. Jangan sampai anak-anak tuh maksud kita ini bilang buah jeruk, tapi anak ngebayanginnya buah apel. Nggak boleh. Ya, gunakan pertanyaan terbuka untuk merangsang berpikir. Ya, stimulusnya kayak gitu. Kasih pertanyaan-pertanyaan terbuka supaya otaknya itu aktif terus. Nah, terapkan scaffolding. Ini karena tadi tokohnya itu Vygotsky ya, teman-teman, terapkan scaffolding. Berikutnya dari tahap perkembangan yang mau kita bahas di hari ini adalah tentang perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu adalah kemampuan anak dalam memahami dan mengungkapkan pikiran mereka, memahami dan mengungkapkan perasaan mereka, memahami dan mengungkapkan keinginannya, gitu. Jadi teman-teman nih harus diingat nih, teman-teman kan ngajarin perkembangan bahasa gitu, atau kebahasaan. Jangan lupa dari tujuan awalnya, bahwa teman-teman mengajarkan apapun tentang perkembangan bahasa ini, gitu. Misalnya teman-teman ngajarin tentang huruf-huruf gitu. Kemudian teman-teman ngajarin penggabungan huruf gitu ya, dua buah huruf konsonan dan vokal gitu ya. Kemudian suku kata itu kita sebutnya ya. Kemudian mengajarkan kata sampai pada mengajarkan kalimat. Nah, tujuannya bukan sekadar mereka bisa menulis, membaca, bukan itu. Tapi apa endingnya setelah mereka bisa menulis dan membaca itu apa? Gitu. Ya tujuannya supaya mereka bisa memahami dan mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka. Gitu. Jadi itu tujuannya gitu. Bagaimana anak bisa menulis tetapi tidak dimanfaatkan buat hal-hal ini? Jangan cuma bangga, oh anak murid saya udah bisa nulis, udah bisa baca. Enggak gitu. Manfaatkan kemampuan menulis dan membacanya itu untuk dia bisa mengungkapkan, memahami, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginannya. Seperti itu teman-teman. Ya, oke, ini ciri-cirinya, ciri-ciri perkembangan bahasa. Karena kita ada di PAUD ya, untuk 2 dan 3 tahun ya, dia sudah mulai membentuk kalimat sederhana secara lisan. Mau susu, mau makan, mau minum. Usia 4 sampai 5 tahun ya, di kelompok A ini mampu bercerita, mampu bertanya dan menjawab pertanyaan. Jadi dia udah bisa berinteraksi sama kita nih kalau kalau perkembangan bahasanya ini bagus. Ya, dan di usia 6 tahun ini udah di kelompok B dan dia mau masuk ke SD ya, di masa transisi. Dia sudah mampu menggunakan bahasa untuk bernegosiasi atau bersosialisasi dengan orang lain. Udah bisa diajak ngobrol. Ya, udah nyambung ngobrolnya gitu. Ya, jadi ini ciri-ciri perkembangan bahasa untuk mereka. Nah, perkembangan bahasa mereka itu akan berkembang dengan baik, tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama misalnya stimulasi dari lingkungan. Lingkungan ini bisa keluarga, guru, dan temannya. Kenapa seorang ibu ya selalu ngajak ngomong sama anak-anaknya, sama anak bayinya gitu, ya? Ya inilah dalam rangka memberikan stimulasi atau rangsangan.
supaya nanti anaknya ini bisa merespon gitu. Ya, bisa merespon. Jadi kalau ada orang tua yang pendiam, ya berarti stimulasinya kurang nih. Ya, stimulasinya kurang gitu. Nah, kemudian selain ada stimulasi dari lingkungan, juga ada interaksi. Ya, interaksi sosial dan kebiasaan membaca atau bercerita. Biasakan anak-anak kita tuh banyak membaca gitu teman-teman ya, atau bercerita gitu secara lisan ya. Gitu. Dan tentunya pengalaman emosionalnya. Ya, dari pengalaman-pengalaman emosional ini dia akan ungkapkan gitu. Pengalaman-pengalaman yang benar-benar dia alami gitu. Tadi saya dikejar anjing gitu ya. Saya dikejar anjing, saya takut. Saya ngapain gitu. Saya ngapain. Dia akan bercerita gitu dari pengalaman emosional itu. Tadi saya sedang berjalan, saya melihat seekor anak kecil, anak kucing ada di tengah jalan gitu. Dia seperti sedang kepanasan. Lalu saya ambil, saya simpan diletakkan dia di bawah pohon yang rindang dan saya beri air supaya dia bisa minum. Nah, itu pengalaman-pengalaman emosional dia ceritakan gitu. Bayangkan kalau anak ini hanya di rumah saja gitu kan, tidak kita kasih pengalaman-pengalaman seperti ini gitu ya. Susah gitu dia bisa berkembang kompetensi apa namanya perkembangan bahasanya dengan baik. Nah, kalau misalnya sudah kita mulai implikasikan dalam pembelajarannya, ya kita si guru ini bisa gunakan metode untuk bercerita, lagu, bercakap-cakap gitu ya, dengan atau bertutur dengan si anak-anak di kelas gitu. Nah, kemudian ciptakan lingkungan yang kaya bahasa. Nah, kalau teman-teman suka nempel-nempel di dinding kelas gitu ya, tulisan-tulisan, huruf-huruf, itu adalah lingkungan kaya bahasa namanya. Gitu. Ini satu terminologi nih teman-teman yang harus teman-teman pahami. Saya nempel-nempel label-label kayak itu tuh buat apa gitu. Ya ternyata itu adalah dalam rangka lingkungan kaya bahasa gitu. Nah, jangan lupa untuk menghargai setiap usaha anak yang berkomunikasi gitu. Jangan kita bilang oh, kamu cerewet banget, nggak begitu gitu. Ya, jadi anak-anak ini memang harus kita ciptakan lingkungan yang seperti ini. Dan harap diingat bahwa kita tidak diperkenankan untuk menegur kesalahan bicara si anak dengan cara yang keras. Misalnya suatu ketika gitu ya, ada anak yang mengumpat gitu. Kita tidak diperkenankan langsung, tidak boleh bicara seperti itu. Nah, untuk anak usia dini, kita tidak diperkenankan untuk seperti itu. Kita harus menegur secara alami dengan cara-cara yang lebih bijak lagi. Itu teman-teman. Nah, yang ketiga adalah perkembangan sosial dan emosional. Nah, di sini yang harus dikembangkan itu adalah tingkatkan kemampuan anak-anak itu untuk mampu mengenali, mengekspresikan, mengelola emosi, dan menjalin hubungan yang positif. Karena kita sedang berbicara perkembangan sosial. Ingat, anak-anak kita itu kan makhluk sosial, dia nggak bisa hidup sendiri gitu. Ya, dan ketika dia berbicara perkembangan sosial, maka itu yang harus kita ajarkan. Bagaimana dia mampu mengekspresikan dirinya di tengah-tengah orang banyak, mengelola emosinya di tengah-tengah orang banyak. Ajarkan mereka menjalin hubungan yang positif melalui kegiatan bermain dengan teman-temannya, kegiatan belajar gitu. Ya, di dalam kelas maupun di luar kelas. Ini sebetulnya tujuan dari melakukan pembelajaran untuk meningkatkan perkembangan sosial emosional anak gitu. Ya, jadi bukan teman-teman semua proses pendidikan yang dilakukan di sekolah itu harus merupakan sebuah upaya sadar. Ya, harus sebuah upaya sadar gitu. Jadi kalau kita berbicara perkembangan sosial dan emosional, kita harus melakukan sebuah upaya sadar. Apapun yang dilakukan, tidak ada yang sia-sia dalam meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali, mengekspresikan, mengelola emosi dan menjalin hubungan positif dengan orang lain. Gitu. Nah, ini ciri-ciri perkembangan sosial emosionalnya. Anak itu sudah mampu mengenali emosi dasar. Jadi dia udah mulai
Tahu kalau dia tuh lagi seneng, lagi marah, lagi sedih, lagi takut gitu. Ini perkembangan emosi dasar. Dia sudah mulai belajar berbagi dan menunggu giliran. Nah, diajarkan kalau dia mau anak ini mulai berbagi dan menunggu giliran, ajarkan ini meniru perilaku orang dewasa. Nah, tentunya yang harus ditiru itu adalah perilaku-perilaku yang baik, gitu ya, berkata yang baik, berbuat yang baik, gitu. Sering menunjukkan rasa ingin mandiri, mengembangkan empati melalui pengalaman sosialnya. Nah, ini harus dijadikan kurikulum, teman-teman, bahwa tujuan atau kompetensi dari perkembangan sosial emosional anak itu untuk hal-hal ini, gitu. Ya, karena kalau anak-anak kita ajarkan hal-hal ini, berarti ciri-cirinya terpenuhi nanti. Kalau ciri-cirinya terpenuhi, berarti sukses kita mengajarkan sosial emosional pada anak. Gitu. Tentunya faktor yang mempengaruhi ini adalah pola asuh, lingkungan sosial, dan keteladanan emosi dari orang dewasa. Pola asuh ini pola asuh orang tuanya, pola asuh kita sebagai gurunya. Gitu. Lingkungan sosialnya juga harus kita ciptakan supaya lingkungan sosial itu mendukung. Karena anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh dengan amarah, penuh dengan hawa nafsu, dendam, maka anak-anak itu akan tumbuh dengan cara yang seperti itu. Kalau di rumah itu perlu penuh dengan cacian, makian, hardikan gitu, anak-anak akan tumbuh dengan menjadi sosok yang seperti itu. Tapi kalau misalnya di rumahnya itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan pujian, anak juga akan tumbuh dengan cara-cara seperti itu. Gitu. Jadi ini hal faktor-faktor yang mempengaruhi ini atau faktor-faktor pendukung ini harus kita ciptakan dengan hal-hal yang baik. Gitu. Nah, bagaimana implikasi dalam pembelajarannya? Ya, pembelajaran itu harus kolaboratif. Mana mungkin kita mengajarkan perkembangan sosial kalau misalnya anak-anak itu kita kasih tugas individual terus. Ya, semua kita harus ajarkan, teman-teman. Yang individual juga untuk melatih kemandirian bagus, tetapi nggak selalu melulu begitu. Ya, kita harus ajarkan juga mereka itu berkolaborasi karena ada aspek perkembangan sosial emosionalnya. Latih pengelolaan emosi melalui role play gitu. Bermain peran gitu kan. Kamu harus berperan menjadi siapa gitu. Supaya dia memahami emosi orang yang dia perankan atau tokoh yang dia perankan melalui storytelling. Gitu. Guru menunjukkan empati dan kesabaran sebagai model, sediakan zona tenang bagi anak yang sedang emosi. Ini adalah hal-hal yang harus kita terapkan dalam pembelajarannya. Kalau anak ingin pertumbuhan sosial emosionalnya berkembang dengan sangat baik, gitu. Nah, kemudian ini yang perkembangan berikutnya adalah tentang perkembangan moral dan spiritual. Teman-teman, perkembangan moral spiritual itu sebetulnya apa sih? Kalau kita berbicara moral, kita berbicara spiritual, ya tentunya kita berbicara tentang benar salah. Kita berbicara tentang baik dan buruk. Ini moral, teman-teman. Gitu. Nah, anak-anak itu bisa menilai benar dan salah supaya anak-anak kita itu melakukan hal yang benar dan tidak melakukan hal yang salah. Gitu. Anak-anak kita pelajari tentang nilai baik buruk supaya anak-anak itu mampu melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk gitu. Dan kalau berbicara spiritual, ya bagaimana anak itu terbentuk hubungan batin dengan Tuhannya dan semua makhluknya. Ini sebetulnya kalau kita berbicara tentang perkembangan moral dan spiritual, sudahkah di kelas kita itu pembelajarannya mengarah kepada hal ini ketika kita berbicara tentang aspek moral spiritual? Ya, jadi teman-teman bukan cuma sekadar mengajarkan ngaji, bukan sekadar mengajarkan hafalkan hadis, hafalkan magic word gitu, nggak cuma kayak begitu. Ya, tetapi ini adalah yang lebih penting tentang nilai-nilai karena kita ngomongin moral, kita ngomongin spiritual. Apakah pembelajaran tentang spiritual itu mampu mengikat hubungan batin yang baik atau yang kuat antara anak didik kita dengan Tuhannya atau dengan sesama makhluk gitu. Ciri-cirinya, teman-teman, anak itu mampu mematuhi aturan karena takut hukuman. Ya, karena tadi kan ada nilai-nilai itu tadi.
mulai meniru perilaku baik dari orang dewasa, mampu berdoa dengan bimbingan, menunjukkan rasa kagum terhadap alam dan ciptaan Tuhan, ini spiritual ya, mengenal konsep sederhana tentang kebaikan, kejujuran, dan tanggung jawab. Ini ciri-ciri perkembangan moral spiritual. Jadi teman-teman, kalau kita mau anak-anak kita itu perkembangan moral spiritualnya bagus, ajarkan ini. Ya, ajarkan 5 hal ini. Gitu. Karena kalau 5 hal ini sudah kita ajarkan dan anak mampu menguasainya, ciri-cirinya terpenuhi. Kalau ciri-cirinya terpenuhi, maka sukseslah kita mengajarkan perkembangan moral spiritual pada anak usia dini. Nah, faktor yang mengaruhinya apa saja? Ya tentunya tadi, keteladanan dari orang tua dan guru, dan pengalaman religius anak, serta lingkungan sosial budayanya. Saya tidak perlu beberkan lebih panjang dan lebar lagi hal ini. Saya pikir teman-teman sudah akan paham tentang apa yang harus dilakukan. Kemudian apa implikasi dalam pembelajarannya? Tanamkan nilai moral melalui kegiatan rutin dan cerita teladan. Ingat, kegiatannya rutin teman-teman ya. Kalau misalnya mau benar-benar melekat di anak-anak gitu ya. Kemudian cerita tentang keteladanan. Gunakan penguatan positif untuk perilaku baik. Oh, kamu hebat, kamu pintar, kamu cerdas, kamu soleh. Gitu. Ciptakan suasana spiritual yang menyenangkan bukan menakutkan. Gitu. Karena ini akan menjadi pengalaman buat dia yang akan dia ingat sepanjang hidupnya. Hubungkan nilai moral dengan pengalaman nyata anak. Ya, hubungkan nilai moral dengan pengalaman nyata anak-anak. Dia mengalami apa? Gitu ya. Tadi dalam kisah-kisah yang saya saya ceritakan di depan, itu adalah pengalaman-pengalaman yang sebetulnya memiliki nilai moral. Ketika anak itu ketemu kucing di tengah jalan yang kayaknya lagi kehausan atau kepanasan, dia pindahkan ke bawah pohon kemudian dia berikan minum, itu adalah nilai-nilai moral yang baik. Itu pengalaman nyata, harus diapresiasi dan jadikan media pembelajaran buat dia. Baik teman-teman, itu tadi adalah pembahasan tentang perkembangan anak ya. Kita mulai dari sisi kognitif, kemudian bahasa, sosial emosional, dan terakhir kepada moral spiritual tadi. Nah, berikutnya kita akan coba sedikit saja mengetahui dan memahami tentang neuroscience belajar pada anak usia dini. Gitu. Kita belajar ini bukan berarti kita ahli tentang neuroscience, bukan. Ini cuma secuil aja pengetahuan kita ya tentang neuroscience ini. Kenapa? Karena pengetahuan yang sedikit ini, teman-teman, setidaknya memberikan gambaran dan pengetahuan kepada kita. Oh, ternyata cara kerja otak tuh kayak begitu ya. Cara kerja otak yang mendukung anak-anak kita itu belajar tuh kayak gitu. Nah, untuk bisa mengetahui cara kerja otak ya tentu kita harus tahu bagian-bagian otak gitu. Tapi ini tidak perlu dihafal juga, teman-teman. Setidaknya teman-teman tahulah bahwa di otak itu ada bagian-bagiannya. Dan masing-masing bagian itu punya fungsi, dan kalau fungsi-fungsi itu kita gunakan dengan baik, maka ini akan bermanfaat buat belajar anak-anak kayak gitu. Ya, jadi kita belajar ini bukan menjadikan kita nanti ahli neuroscience, bukan, tetapi setidaknya kita mengetahui saja tentang konsep neuroscience dan manfaatnya buat belajar anak-anak. Oke, neuroscience adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana otak menerima, mengolah, menyimpan dan menggunakan informasi dalam proses belajar. Ini teman-teman, itu neuroscience itu kayak begini. Jadi dia mempelajari bagaimana otak itu menerima informasi, menerima data, gitu, menerima pengalaman, ya. Kemudian dari yang dia terima itu dia akan dia olah, diolahnya di mana? Setelah diolah tuh disimpannya di mana gitu maksudnya. Dan recall gitu, menggunakan informasi itu dalam proses belajar. Yang udah dia terima, udah dia olah, dan dia udah simpan, itu akan dia gunakan dalam proses belajar. Gitu. Jadi secara tidak sadar nih teman-teman nih, hari ini atau dalam kesempatan ini saya sedang memberikan informasi ya teman-teman. Itu teman-teman berarti sedang menerima informasi dari saya nih. Setelah itu akan diolahkan sama teman-teman informasi dari saya ini, oh begini, oh begitu. Kemudian teman-teman akan menyimpannya.
Dan suatu ketika teman-teman akan gunakan informasi itu untuk proses belajar selanjutnya. Gitu. Nah, kenapa ini penting buat anak usia dini, teman-teman? Karena masa awal kehidupan itu adalah pondasi pembentukan struktur otak anak. Gitu. Nah, jadi pembentukan struktur otak anak itu dimulai daripada masa-masa sekarang ini, pada ketika mereka berada pada usia dini, gitu. Dan ini sangat menentukan dalam kemampuan belajar sepanjang hayat dia. Maka dalam hal ini kita harus perlakukan dengan baik. Ini ya, tadi cara kerja otaknya, jadi menerima, setelah itu mengolah, kemudian menyimpan, menggunakan informasi yang dilakukan untuk proses belajar. Itu cara kerja otaknya, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara struktur dan tahapan perkembangan otak anak itu, nah di sini ada masa prenatal namanya, atau masa dalam kandungan ya, prenatal yang sebelum dia lahir ya, natal itu kan lahir ya. Nah, pada masa ini terjadi pembentukan sel saraf yang kita sebut dengan neuron, gitu ya. Ini sekitar 250.000 neuron terbentuk setiap menit. Coba bayangin, ketika mereka masih dalam kandungan pun setiap menitnya itu terbentuk 250.000 gitu. Kemudian masa bayi dari mulai dia lahir sampai 2 tahun. Nah, di sini otak berkembang dengan sangat cepat. Berat otak itu bisa mencapai 80% dari otak dewasa di usia 2 tahun. Ini tahap perkembangan otak. Kemudian yang ketiga ada masa usia dini ya, teman-teman, dari 2 sampai 6 tahun. Nah, di sini terjadi namanya sinaptogenesis atau pembentukan koneksi antar saraf secara masif atau secara kuat gitu ya. Jadi maaf. Terjadi pembentukan koneksi antar saraf. Kalau tadi masih berkembang secara terpisah di usia 2 sampai 6 tahun ini pembentukan saraf itu sudah terjadi koneksi gitu. Nah, anak sangat aktif dalam mengamati, meniru dan bereksperimen. Ini karena dia aktif tuh karena ada pembentukan ini menjadi aktif gitu ya. Terjadi koneksi karena anak ini aktif dalam mengamati, meniru dan bereksperimen. Tetapi kalau misalnya tidak ada kegiatan anak yang aktif mengamati, meniru dan bereksperimen, ya saraf-saraf tadi tidur aja gitu. Tidak dipaksa untuk terkoneksi. Inilah pentingnya otak kita terus bekerja terus gitu. Kita paksa terus dengan cara belajar. Dengan cara aktif mengamati, meniru, bereksperimen. Kalau mau sel-sel saraf kita ini terkoneksi satu sama lain. Kalau enggak ya tidak gitu. Makanya kalau kita melihat anak kita di kelas itu ada yang pasif gitu ya, ada yang tidak mengikuti perintah-perintah gurunya, ajak dia lebih aktif supaya sel-sel sarafnya itu terbentuk gitu. Nah, kemudian di masa selanjutnya nih terjadi proses pruning atau pemangkasan gitu, pemangkasan sinapsis gitu. Ya. Jadi teman-teman dengar kata pruning pasti paham ya. Kalau teman-teman yang senang nanam bunga gitu ya, misalnya teman-teman sedang menanam bunga dan mulai tumbuh bunga-bunga gitu. Nah, supaya bunga-bunga ini bertumbuh dengan lebih bagus lagi gitu ya, atau tanaman-tanaman apa cabang-cabangnya tumbuh lebih bagus lagi, biasanya teman-teman tuh melakukan proses pruning tuh. Ujung-ujungnya dipangkas gitu kan. Ujung-ujungnya dipangkas sampai akhirnya muncul pucuk-pucuk baru dan menjadi lebih indah gitu. Nah, jadi seperti ini kurang lebih lah proses pruning ini gitu. Koneksi yang jarang digunakan akan hilang, sementara yang sering digunakan akan diperkuat. Nah, kayak gitu ini proses pruning namanya. Oke, teman-teman perhatikan sini gambar, ini gambar otak kita. Jadi ada bagian-bagiannya, ada 5 bagian ya, ada prefrontal cortex namanya, itu adalah working memory gitu ya, memori yang cara kerja memori itu adanya di sini nih gitu. Kemudian di sini ada hipokamus ya, teman-teman ya. Ini spatial memory namanya. Kemudian ada temporal lobus gitu ya. Kemudian ada amigdala. Kemudian ada cerebellum namanya. Ini bagian-bagian ini. Nah, dalam slide berikutnya ini akan diperjelas, teman-teman. Tadi korteks frontal gitu ya, yang digambar paling kiri atas tadi itu, ini fungsinya untuk mengambil keputusan dan pengendalian diri. Nah, dalam aktivitas belajarnya, anak belajar menunggu giliran dan mengendalikan emosi. Itu prosesnya ada di korteks prefrontal nih.
Kemudian adalah hipokamus, memori dalam jangka panjang, long term memory. Anak mengingat lagu, warna dan nama teman, gitu kan? Memori jangka panjang, long term memory di sini ada disimpan di hipokamus. Kemudian ada amigdala ya, pengolahan emosi di sini. Anak merasa tenang, takut atau marah dalam bermain ya. Ini prosesnya dilakukan di amigdala. Kemudian ada cerebellum, koordinasi gerak dan keseimbangan. Anak belajar berlari, menari dan seterusnya. Ada lobus temporal, ini pemrosesan bahasa dan suara. Anak memahami cerita dan percakapan. Nah teman-teman, ini semua bagian-bagian otak ini dan fungsinya ini harus kita fungsikan dengan baik. Nah, kalau mau berfungsi dengan baik, lakukan aktivitas-aktivitas seperti ini. Kalau misalnya aktivitas-aktivitas seperti ini tidak baik, tidak bekerja, tidak berjalan, maka fungsi otaknya menjadi tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau fungsi otak itu kita kaitkan dengan kegiatan belajar, maka pengalaman belajar anak harus melibatkan emosi positif, gerak tubuh, interaksi sosial, dan stimulasi bahasa agar seluruh bagian otak berkembang dengan optimal. Harus menyeluruh pembelajarannya teman-temannya, jangan perbagian saja. Kita sebagai guru bertanggung jawab penuh melakukan stimulasi terhadap perkembangan otak anak. Inilah neuroscience itu teman-teman. Jadi teman-teman gak perlu jadi ahli neuroscience, hafal itu apa bagian-bagian dari otak ini gitu, nggak perlu. Tapi teman-teman cukup paham, oh ternyata di otak itu ada bagian-bagiannya ya. Dan bagian-bagian itu punya fungsinya gitu. Oke. Kemudian ada istilah namanya plastisitas otak gitu ya. Yaitu kemampuan otak untuk merubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman dan latihan. Itu plastisitas gitu. Ya. Jadi teman-teman ya lihat seperti apa plastik itu berapa namanya berfungsi gitu ya. Lentur gitu kan? Gitu. Jadi semakin sering otak digunakan untuk aktivitas tertentu, semakin kuat koneksi neuron di area tersebut. Tadi seperti saya sudah bilang pada pada slide sebelumnya, bahwa kalau memang fungsi-fungsi otak itu ingin berjalan atau bekerja, kalau memang eh, satu neuron dengan neuron yang lainnya itu ingin terkoneksi kuat, maka harus ada aktivitas gitu ya. Kalau tidak ada aktivitas atau aktivitasnya sangat miskin, sangat sedikit, maka koneksi-koneksinya pun akan semakin sedikit. Gitu ya. Makanya anak yang rajin menghafal, rajin belajar, neuron-neuronnya itu berfungsi dengan baik, teman-teman. Nah, itu harus dilakukan oleh guru. Ada experience expectant plasticity ya. Ini otak berkembang sesuai dengan pengalaman umum yang diharapkan terjadi, misalnya dengerin suara, melihat wajah, berinteraksi. Nah, kalau pengalaman ini tidak terjadi di masa awal, maka perkembangan ini bisa terganggu gitu. Ya, jadi benar-benar anak ini harus diberikan pengalaman, ya pengalaman, ya banyak pengalaman supaya perkembangan otak ini bisa berfungsi dengan optimal, gitu ya. Dan ada experience dependentity, ya gitu. Ini otak berkembang karena pengalaman unik, gitu ya. Misalnya belajar musik, menggambar, bermain puzzle, gitu. Ini akan hal-hal yang menjadi pengalaman unik ini adalah pengalaman-pengalaman yang akan dia ingat terus gitu ya, akan dia praktikkan terus gitu ya, karena akan menjadi pengalaman yang unik. Pengalaman unik ini adalah pengalaman yang berbeda dari yang lain. Bisa jadi ini adalah hal-hal yang menjadi keahlian dia, kemampuan dia gitu. Berikutnya kita ngomongin tentang golden age atau usia emas. Sering banget juga kita ngomongin atau dengerin istilah ini tentang golden age ini. Kapan sih usianya atau masanya? Nah, usia golden age itu adalah di usia 0 sampai 6 tahun, teman-teman. Ini disebut periode emas untuk perkembangan anak gitu ya. Otak berkembang paling pesat, paling mudah dibentuk di usia golden age ini. Maka di masa golden age ini jangan sia-siakan 0 sampai 6 tahun ini. Itulah luar biasanya guru TK, luar biasanya guru PAUD, karena dia benar-benar dalam masa membentuk generasi ini. Guru-guru TK itu harus orang-orang yang hebat.
Maka di luar negeri itu, teman-teman, guru-guru TK itu pendidikannya tinggi. Ya, guru-guru TK ini adalah orang-orang yang memang pendidikannya tinggi, bukan pendidikannya yang rendah gitu. Kenapa? Karena mereka sudah sadar tentang usia ini. Nah, berikutnya adalah tentang karakteristik anak pada masa golden age ini. Nah, pertama karakteristiknya ini otak anak membentuk hingga 1000 triliun sinapsis sebelum 6 tahun. Ada kata sinapsis, teman-teman. Nanti kita akan bahas sinapsis itu apa pada slide berikutnya. Tapi yang perlu teman-teman ingat, otak anak terbentuk hingga 1000 triliun sinapsis sebelum usia 6 tahun. 1000 triliun, bayangin. Kemudian daya serap tinggi, rasa ingin tahu besar, dan tersenang meniru. Anak belajar terutama melalui panca indera, permainan, dan hubungan emosional. Ini karakteristik atau ciri-ciri anak pada usia golden age. Ini sinapsis yang tadi kita bahas. Yang katanya terbentuk 1000 triliun gitu ya sampai usia 6 tahun. Sinapsis adalah titik pertemuan atau penghubung antar dua sel saraf. Ini ya. Sel saraf itu tadi neuron yang kita bahas di slide-slide berikutnya sebelumnya, sorry. Di sinapsis inilah terjadi proses pengiriman pesan atau informasi dari satu neuron ke neuron lainnya. Gitu. Jadi kalau terbentuk 1000 triliun sinapsis sampai dengan usia 6 tahun, ya begitu berarti terjadi hubungan antar neuron tuh, teman-teman, atau hubungan antara sel saraf. Tapi syaratnya tadi harus aktif kitanya. Harus diaktifkan ini. Gitu. Kalau misalnya kitanya tidak aktif, ya dia akan tidur gitu. Jadi kesimpulannya tentang sinapsis ini adalah sebagai jembatan komunikasi atau antar neuron atau antar sel saraf di otak. Itu sinapsis. Nah, stimulasi pada masa ini gitu ya supaya anak-anak kita ini di masa golden age-nya itu berkembang optimal. Pertama ya harus kita stimulasi secara sensorik dengan warna, suara, tekstur, dengan aroma sehingga ini menumbuhkan rasa ingin tahu gitu si anak. Nah, stimulasi bahasanya apa ya? Ajak bercakap-cakap, bacain cerita, ajak nyanyi. Nah, supaya terbentuk koneksi bahasanya. Stimulasi sosial emosionalnya apa? Ya kasih sayang, pelukan, dukungan. Sehingga hubungan emosionalnya itu tumbuh dan dia merasa aman secara emosi gitu. Tidak merasa terancam ya gitu. Kemudian stimulasi secara moral spiritual. Ya dengan doa, keteladanan, kasih nilai-nilai tadi, nilai baik buruk, benar salah gitu. Ini untuk menanamkan dasar-dasar moralnya. Stimulasi ini anak pada usia dini itu dilakukan ini di dalam kelas kita. Gitu. Nah, catatannya teman-teman, anak yang tidak mendapat stimulasi cukup pada masa golden age dapat mengalami loss potential. Ingat, loss potential. Potensi yang hilang, potensi yang nggak berkembang. Itulah pentingnya orang tua menitipkan anak pada usia golden age itu di sekolah yang tepat, di sekolah yang bagus, teman-teman. Ya, di TK yang bagus. Teman-teman pun sebagai guru TK harus menjadi lembaga atau tempat menitipkan anak-anak ini supaya tidak terjadi loss potensial. Gitu, supaya tidak terjadi loss potensial. Ya, jadi anak-anak yang hanya akan berkembang otaknya gitu ya, itu kalau neuron-neuron tadi diaktifkan. Nih, keterkaitan neuroscience dengan pembelajaran di PAUD. Makanya kita belajar ini tuh bukan supaya kita jadi ahli neuroscience, bukan. Tapi setidaknya pengetahuan yang sedikit ini kita bisa gunakan dalam proses pembelajaran. Gitu. Misalnya nih, pada prinsip neuroscience itu otak belajar dari pengalaman nyata. Ya, kita harus gunakan pembelajaran yang berbasis permainan atau eksplorasi gitu dalam pembelajarannya. Misalnya, prinsip yang lainnya, emosi mempengaruhi memori. Ya, ciptakan suasana belajar yang positif. Penuh kasih sayang. Gitu. Rasa aman. Otak bekerja terpadu bukan terpisah. Integrasikan kegiatan motorik, bahasa, sosial, dan moral. Jadi bukan kegiatan yang terpisah. Makanya melalui bermain tadi ada tepuk tangan sambil belajar
angka, belajar huruf, belajar mengenal gitu kan, gitu, belajar moral, gitu ya. Jadi karena otak itu belajarnya secara terpadu, makanya dulu di lagu anak-anak tuh ada 1 ditambah 1 sama dengan 2, seperti itu kan, dalam rangka menjaga keterpaduan dari kerja otak kita itu. Jangan buang sampah sembarangan, di belakang ada keranjang kotoran. Jika adik yang baru pandai berjalan, menginjak kulit pisang di tengah jalan. Adik adik jatuh menangis mengerang-erang, sebab salah si pembuang kulit pisang. Nah seperti itu belajar moral, gitu. Ada integrasi dari pembelajaran bahasa, sosial, emosional, gitu. Jadi ini yang harus dilakukan di sekolah ya teman-teman ya, supaya benar-benar sinapsis itu terjadi, atau jembatan penghubung neuronnya itu terjadi, gitu. Lakukan pengulangan, lakukan latihan berulang dalam konteks yang menyenangkan. Jangan sampai anak-anak kita itu stres atau dalam tekanan, karena kalau anak kita stres dalam tekanan tidak terjadi sinapsis, gitu, tidak terjadi hubungan antara neuron-neuron, gitu, sehingga targetnya 1.000 triliun itu harus terbentuk sampai dengan usia 6 tahun tidak akan tercapai. Nah inilah teman-teman pentingnya kita belajar tentang neuroscience, gitu ya. Apa termasuk ini juga implikasi dalam pembelajarannya. Jadi anak perlu distimulasi ya, atau diberikan rangsangan yang beragam dan berulang, bukan hanya satu jenis kegiatan, gitu ya. Tadi guru dan orang tua berperan sebagai pemberi pengalaman bermakna yang memperkuat jalur sinapsis positif. Berikan pengalaman negatif ini, misalnya rasa marah, takut, kekerasan, itu akan terekam di otak dan ini akan menghambat kemajuan belajar. Makanya ciptakan rasa aman, rasa nyaman, rasa yang menyenangkan, seperti itu. Dan terakhir teman-teman, ini catatannya. Ingat ya, ini catatannya. Otak anak seperti tanah liat, bisa dibentuk, tetapi bentuknya akan mengeras jika tidak dibentuk dengan benar di usia awal. Nah ini catatannya teman-teman. Nah, saya harap dari pembelajaran kali ini teman-teman sudah paham benar fungsi teman-teman sebagai guru TK itu ngapain sih, gitu. Ya, saya pikir itu mudah-mudahan ini bermanfaat. Pertemuan kali ini bisa memberikan satu ilmu buat teman-teman yang bisa teman-teman terapkan di dalam kelas. Dari saya sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.